Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Ihsaniati dari SD Negeri Sukaapur, Kecamatan Cimenyan. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Ibu Bidan Sisil. Saya akan mewawancarai Ibu Bidan dalam rangka memenuhi tugas tantangan literasi numerasi tahun 2025 Leksamdas Kabupaten Bandung. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Boleh tahu Ibu dinas di mana? Kalau untuk sekarang dinasnya di Praktek Mandiri Bidan Nur Hayati di Kabupaten Bandung Barat. Oh iya. Sudah berapa lama Ibu berprofesi sebagai bidan? Kalau untuk berprofesi udah 4 tahun. Ya dari mulai itu sampai sekarang udah 4 tahun. Ah iya. Boleh tahu alasan-alasan kenapa Ibu Bidan memilih bidan ini sebagai profesi? Sebelumnya untuk awalnya orang tua saya pengen salah satu anaknya jadi tenaga kesehatan. Dan setelah kuliah dan praktek seru sih sebenarnya, jadi hal yang menarik gitu. Iya iya. Terus selama pengalaman Ibu nih sebagai bidan pasti ada kan hal-hal yang menarik, boleh diceritakan apa saja pengalaman menarik sebagai bidan? Kalau yang menarik banyak sih ya, dari mulai proses persalinan sampai lahiran. Kalau untuk proses persalinannya itu ada banyak kayak cakar-cakar, dimarahin, minta pijitin. Terus kalau untuk proses persalinannya itu kalau yang lancar alhamdulillah, kalau yang udah diduknya ya kita harus bergelut dengan 2 nyawa. Itu sih yang paling takutnya sih, dari yang agak ada apa ya, Resikonya tinggi ya. Itu berarti kalau bidan harus standby ya Bu Bidan ya? Harus standby, apalagi kalau udah proses persalinan kita nggak bisa langsung udah nih bayi udah lahir ya udah kita udah bisa tinggalin bayinya dengan ibunya. Itu berarti ada, kalau di kebidanan ada apa ya, observasi kalau 4 namanya, berarti selama 2 jam. Oh gitu. Nah itu karena emang hal-hal yang memang ditakutkan itu di hal 4 itu setelah proses melahirkannya. Iya, iya, itu memang waktu kritis ya, Ya. untuk seorang ibu ya Bu ya, saya pernah dengar. Ini kan saya guru ya Bu ya, ada nggak Bu bukan pesan ya, tapi misalnya nih anak didik saya ada yang ingin jadi bidan, apa nih yang harus mereka lakukan? Kalau untuk jadi bidan, pertama kalau udah SMA ya, SMA-nya pasti kan sekarang udah ada 2 jurusan ya, berarti masuk ke IPA. Setelah itu masuk perkuliahan yang ada instansinya kebidanan. Setelah itu kebidanan sekarang harus adanya S1 sama plus profesi supaya setara. Oh gitu, jadi udah nggak ada bidan yang D3 itu ya, kalau dulu kan D3 ya? Iya, kalau untuk D3 iya ada, masih ada. Cuman kalau untuk sekarang diwajibkan S1 plus profesi. Jadi yang D3 atau D4 diwajibkan kuliah lagi. Oh, itu profesinya, untuk kuliah profesi berapa lama? Kalau untuk profesinya 1 tahun, kan kalau D3 ke S1 1 tahun, jadi totalnya 2 tahun. Nah, setelah itu baru bidan bisa praktek ya Bu ya? Ya, kan di tahun 2026 itu bidan wajib S1 plus profesi. Oh. Jadi kalau belum itu belum bisa buka praktek bidan di rumah. Oh iya, kalau untuk bekerja misalnya di rumah sakit atau di klinik juga sama, belum bisa? Kalau di klinik sama rumah sakit, kalau yang menerima D3 bisa aja, cuman untuk sekarang yang D3 memang diharuskan. Jadi beda-beda rumah sakit sih, kalau misalnya ketentuannya harus plus S1 plus profesi ya. Oh gitu, iya, tergantung ya. Tuh, jadi untuk anak-anak yang ingin menjadi ibu bidan, karena bidan ibu-ibu ya, untuk perempuan ya, beda dengan perawat. Jadi untuk anak-anak nih yang menjadi ibu bidan, boleh mengikuti saran-saran ibu bidan tadi ya, dan cara-cara yang sudah dijelaskan. Terima kasih Bu Bidan Sisil atas waktunya. Sekian wawancara saya bersama Ibu Bidan Sisil. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.